Inilah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Fakultas Syariah dan Hukum. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam. Fakultas Sains dan Teknologi. Fakultas Ilmu Sosial. Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat. Pasca Sarjana. Dan doktoral. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tumbuh pesat. Prestasi demi prestasi diraih. Inilah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kampusnya para juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Syaiful Akromi Munte. Saya Muhammad Raihan. Saya Siti Holila Simamora. Kami akan membahas materi tentang hubungan tata negara dengan ilmu-ilmu lainnya yang akan dibahas oleh saudara Muhammad Raihan. Jadi saya akan menjelaskan hubungan hukum tata negara dengan ilmu-ilmu lain. Hukum tata negara memiliki muatan aspirasi politik dan cita hukum yang tumbuh dalam masyarakat. Kemudian dikemas dan dibentuk hukum sehingga menjadi hukum tata negara. Memunculkan unsur-unsur muatan tersebut tidaklah mudah. Oleh karena itu, pemunculan dan pengembangannya memerlukan bantuan dari ilmu-ilmu sosial lainnya. Dengan bantuan dari ilmu-ilmu sosial lainnya, itu memudahkan menemukan unsur muatan untuk membangun kaidah hukum positif. Jadi berikut hubungan antara hukum tata negara dengan ilmu lainnya. Yang pertama, hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara keduanya mempunyai hubungan yang sangat dekat, di mana ilmu negara mempelajari
Negara dalam pengertian abstrak artinya tidak terikat waktu dan tempat. Ilmu negara mempelajari konsep-konsep dan teori-teori mengenai negara serta hakikat negara. Sedangkan hukum tata negara mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan negara dalam keadaan konkret, artinya negara yang sudah terikat waktu dan tempat. Yang kedua, hukum tata negara mempelajari hukum positif yang berlaku dalam suatu negara. Yang ketiga, hukum tata negara mempelajari negara dari segi struktur. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Muhammad Rehan. Maka dapat disimpulkan dengan demikian hubungan hukum tata negara dengan ilmu-ilmu lainnya diantaranya adalah yang pertama, hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara. Yang kedua, hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik. Yang ketiga, hubungan hukum tata negara dengan ilmu administrasi negara. Yang keempat, hubungan hukum tata negara dengan cabang ilmu sosial lainnya, yaitu seperti ilmu sosiologi, ilmu antropologi, ilmu psikologi sosial, ilmu sejarah, ilmu ekonomi, dan ilmu-ilmu yang lain. Maka bahasan hukum tata negara ini yang dirumuskan dalam bentuk tema yang diturunkan dari ruang lingkup yang begitu universal, yang begitu luas, seperti dikemukakan oleh Usep Ranawijaya. Apa yang dikatakan beliau? Hukum tata negara ini bertitik tolak dari ruang lingkup yang lebih luas, mencakup kehidupan ketatanegaraan dari suatu bangsa di dalam usahanya menyelenggarakan kepentingan hidup bersama, yang dimana ruang lingkup tersebut mencakup yang pertama adalah ketentuan mengenai administrasi negara. Apa yang dimaksud dengan demikian? Yang dimaksud adalah negara sebagai bagian dan organisasi negara yang bertugas melaksanakan yang telah ditetapkan pokok-pokoknya oleh badan ketatanegaraan yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, ketentuan hukum mengenai organisasi selain negara tersebut, yang dimana seperti yang disebutkan di negara yang pertama tadi. Kemudian berdasarkan cakupan besar di atas dikemukakannya secara terperinci beberapa pokok bahasan dan subpokok bahasan yang terdiri dari 4 pokok bahasan, yang mana yang akan saya sebutkan hanya 2. Yang pertama yaitu struktur umum dari organisasi negara, terdiri dari bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, corak pemerintahan, sistem pemencaran kekuasaan, garis-garis besar tertentu, organisasi, wilayah negara, hubungan antara rakyat dan negara, cara-cara rakyat menjalankan hak ketatanegaraan, dasar negara, ciri-ciri lahir dan kepribadian negara itu sendiri. Kemudian yang kedua, tentang badan-badan ketatanegaraan, yaitu konsep intinya meliputi cara pembentukannya, susunan masing-masing badan, tugas dan wewenangnya, cara bekerjanya, kekuasaan di antaranya, dan masa jabatan dari masa jabatan masing-masing lembaga tersebut. Saya Siti Holila Simamora. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu hubungan hukum tata negara dengan ilmu-ilmu lainnya. 1. Hubungan HTN dengan ilmu negara. Kita tahu bahwa hukum tata negara dengan ilmu negara tidak begitu jauh perbedaannya. Ilmu negara mempelajari tentang non-konsep dan teori-teori mengenai negara serta hakikat negara. Sedangkan hukum tata negara, hukum positif yang berlaku dalam satu negara. 2. Hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik secara sederhana. Hukum tata negara mempelajari peraturan-peraturan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan negara, sedangkan ilmu politik mempelajari kekuasaan dilihat dari aspek perilaku kekuasaan tersebut. 3. Hubungan tata negara dengan hukum administrasi negara atau HAN. Hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum tata negara dalam arti luas. Sedangkan dalam arti sempit, hukum administrasi negara adalah sisanya setelah dikurangi oleh hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum yang meliputi hak dan kewajiban manusia
personifikasi, tanggung jawab, lahir dan hilangnya hak serta kewajiban tersebut. Hak-hak organisasi, batasan-batasan dan wewenang. 4. Hubungan hukum tata negara dengan cabang ilmu sosial lainnya. Di antaranya adalah hubungan hukum tata negara dengan sosiologi, antropologi. Terlihat ketika hukum tata negara memerlukan sumbangan tatkala memerlukan informasi tentang gejala sosial dalam kaitannya dengan masalah kenegaraan untuk memperoleh dukungan sosial terhadap suatu konsep kenegaraan. Hubungan hukum tata negara dengan ilmu sejarah tampak pada saat perumusan kaidah hukum yang memerlukan analisis historis agar konteks interpretasinya tidak hilang dan masih banyak. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian ruang lingkup dan hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Dalam kerangka melakukan studi hukum tata negara, perlu diperjelas tentang ruang lingkup kajiannya sehingga memberikan gambaran tentang bagian-bagian mana yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka mempelajarinya. Menurut Legoman, dalam bukunya Headstart Attract Fund Indonesia, Head Formal System, bahasan hukum tata negara mencakup sebagai berikut. Yang pertama, susunan dari jabatan atau lembaga negara. Yang kedua, penunjukan mengenai pejabat atau pimpinan lembaga negara. Yang ketiga, tugas dan kewajiban dari lembaga dan pimpinannya. Yang keempat, kekuasaan dan kewenangan dari lembaga-lembaga negara. Yang kelima, batas wewenang dan tugas dari jabatan terhadap daerah dan yang dikuasainya. Yang keenam, hubungan antar lembaga atau jabatan. Yang ketujuh, hubungan antara jabatan dan pejabat. Saya akan melanjutkan pokok bahasan dan subpokok bahasan yang terdiri dari 4 pokok bahasan. Ketiga, tentang kehidupan politik rakyat mencakup subbahan berikut. 1. Jenis penggolongan dan jumlah partai di dalam negara dan ketentuan hukum yang menganutnya. 2. Hubungan antara kekuatan-kekuatan politik dengan badan-badan ketatanegaraan. 3. Kekuatan politik dan pemilihan umum. 4. Arti dan kedudukan golongan kepentingan. 5. Pencerminan pendapat. 6. Cara kerja sama antar kekuatan-kekuatan politik. Keempat, mencakup bahasan sejarah perkembangan ketatanegaraan sebagai latar belakang keadaan yang sedang berlaku yang mencakup konsep kurun waktu masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, masa 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, masa 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, masa 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, masa 5 Juli 1959 hingga sekarang. Bawakan sejarah secara sosiopolitik dapat dikategorikan masa Orde Lama dan masa Orde Baru. Menganalisis ruang lingkup atau pokok persoalan yang dibahas dalam hukum tata negara. Kiranya lebih tepat ruang lingkup dalam pengantar atau pengantar studi hukum tata negara dalam arti hukum positif. Hal ini dikarenakan cakupan bahasan tersebut lebih bersifat akademis dan keilmuan. Demikianlah hasil dari presentasi makalah kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami meminta maaf. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.